Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi, cintai dimanapun saudara berada. Dalam link ini channel ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh memasuki hari yang ke-29 di bulan Januari ini. Engkau mengizinkan kami semua bisa ada, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan kami, agar kami terus menjaga kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tetap kami berpaut kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami pagi ini Tuhan, sampai petang nanti Tuhan semua berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur dan mau membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita membaca di dalam Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita berada di waktu yang sangat singkat. Waktu yang sedikit waktu lagi maka Tuhan akan datang. Kita berada di situasi yang sangat genting. Saya katakan sangat genting, karena keadaan yang saudara dan saya saksikan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, saya mau sampaikan di pagi hari ini bahwa kedatangan Tuhan itu ada dua tahap. Banyak kali kita tidak memahami tentang kedatangan Tuhan. Ada orang hanya menunggu kedatangan Tuhan, di mana Kristus akan menunggang kuda putih dan menginjakan kakinya di atas bukit Zaitun. Mereka lupa bahwa kedatangan Tuhan tahap pertama, Tuhan tidak menginjakan kakinya di atas di bumi, tetapi Dia hanya keluar dari surga dan menanti gereja Tuhan, orang percaya, menyambut orang percaya di angkasa. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan. Waktu itu akan tiba. Kairos itu akan tiba nanti, dan tidak akan ditunda-tunda lagi. Kata firman Tuhan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, tanpa menunda waktunya, ya, tanpa menangguhkan. Jadi Bapak Ibu, begitu seriusnya ya kedatangan Tuhan ini. Maka Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, waktu yang ada ini saudara harus dengan bijaksana untuk mengaturnya. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-6, 16 dan ayat yang ke-19. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sekalian harus betul-betul dengan bijaksana untuk mengatur waktu kita. Prioritaskan apa yang menjadi waktu yang penting bagi Tuhan. Saudara dan saya harus betul-betul hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam doa, hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 8, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya,
dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan loh orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, dunia saat ini yang kita hidupi lebih jahat daripada dunia pada masa Nuh, lebih jahat daripada dunia pada masa Lot. Saudara, kalau Tuhan sendiri tidak menyayangkan dunia pada masa Nuh, Dia membinasakan semua, membunuh semua manusia ya yang berbuat fasik. Hanya 8 orang saja yang diselamatkan oleh Tuhan ya. Demikian juga pada masa Lot, firman Tuhan berkata bahwa dia hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat ya, angkatan yang melakukan hal-hal yang tidak benar ya. Tapi Tuhan menyelamatkan Nuh. Demikian juga firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan melakukan hal yang sama ya. Memang Tuhan tidak akan menghukum dunia dengan air bah. Tuhan juga tidak akan menghukum dunia ini dengan api ya. Tetapi ingat baik bahwa masa ini setelah gereja diangkat, maka semua orang, seluruh penduduk dunia akan masuk dalam masa tribulasi, masa di mana antikris akan berkuasa. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, malam hari ini firman Tuhan katakan, mari kita pergunakan waktu yang ada ini. Lakukan yang terbaik, prioritaskan waktu untuk Tuhan ya. Jikalau kita tidak melakukan ini, maka saudara dan saya akan kecewa. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus, ada banyak orang yang tidak mau hidup benar. Ada banyak orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengejek kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 1-4. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi saudara, ada karakter-karakter orang yang menghina akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara dan saya harus ingat, prioritaskan firman Tuhan. Harus ingat bahwa kita harus hidup di dalam doa, hidup dalam pujian penyembahan, berpuasa. Karena waktu ini sangat menentukan saudara selamat atau tidak. Ya, saudara selamat atau tidak. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, pintu kepada Kristus Yesus sesak. Pintu kepada Kristus penuh tantangan. Ya, tidak mudah untuk masuk ke surga. Tetapi jalan lebar. Semua orang suka di situ. Tapi ujungnya akan membinasakan. Itu sebabnya mari hidup takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan berbahagia. Saya percaya jikalau kita sungguh-sungguh hidup dengan bijaksana, mengatur waktu dengan baik, maka Tuhan
akan menyelamatkan kita ketika trompet Allah berbunyi. Saudara dan saya akan mengalami rapture. Tuhan memberkati buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah hati yang bijaksana buat kami semua, agar kami bisa melakukan apa yang terbaik. Kami percaya bahwa kami hidup di zaman yang jahat, di zaman yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kami anak-anak Tuhan, kami mau mempersiapkan hidup kami, menggunakan waktu-waktu yang jahat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati para sahabat-sahabat yang mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Kami yakin mereka diberkati oleh Tuhan. Sejauh suara kami didengar, maka Tuhan akan memberkati hidup mereka. Mereka yang ada di luar negeri, di Swedia, Somalia, Singapura, Amerika, di Belanda, di Australia. Tuhan tolong dan memberkati mereka semua, Tuhan. Semua pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya susah payah kami berusaha, tapi Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan yang membuat kaya. Itu sebabnya kami harus memahami dan mengerti bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu dalam hidup kami. Buat sahabat-sahabat yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik kabupaten, kota, provinsi, bahkan DPR RI. Tuhan tolong pada tanggal 14 Februari nanti mereka akan bersaing, Tuhan. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan muncul, akan menang, akan menerima kemenangan itu dari Tuhan, karena mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang berusaha melanjutkan studi mereka, Tuhan, berkati mereka, kasih kecerdasan, kepandaian, kepintaran. Jadikan mereka anak terpuji, terhormat Tuhan, di lingkungan gereja, masyarakat, dan negara ini, Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua sahabat-sahabat yang bekerja, berusaha, baik pedagang, baik pegawai negeri. Tuhan, Engkau tolong profesional, Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, Tuhan. Kami percaya bahwa semua apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Aku percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih berlaku, masih terjadi, Tuhan. Sebabnya aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang bimbang Tuhan pertetapkan, Tuhan. Yang punya masalah rumah tangga, masalah pribadi, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa melalui channel ini Tuhan akan pulihkan semua sahabat-sahabat kami, Tuhan. Yang punya masalah, Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, dan serahkan kehidupan kami sepanjang pagi sampai petang nanti di dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.